Kita akan bahas pertama tentang materi hidrokarbon, dimulai dari konsep dasar tentang senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan senyawa yang digolongkan sebagai persenyawaan organik. Persenyawaan organik yang disusun dari beberapa unsur, diantaranya unsur karbon, unsur oksigen, unsur sulfur, unsur fosfor, dan unsur nitrogen. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita biasa temukan contoh-contoh senyawa karbon, diantaranya itu gula tebu, protein, dan glukosa. Kebanyakan dari contoh-contoh tersebut, penyusun utamanya merupakan unsur karbon. Sehingga di sini atom karbon memiliki keistimewaan karena dia punya banyak sifat khas dan ciri khas. Keistimewaan atom karbon yaitu mampu membuat banyak jenis persenyawaan. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan selanjutnya, kita harus bisa membedakan antara senyawa-senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik, yang pertama perbedaannya tentang titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, sedangkan senyawa anorganik relatif tinggi. Untuk ikatan yang terbentuk yang ada di senyawa organik merupakan ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik yaitu ikatan ion. Dari ikatan kovalen yang membentuk senyawa organik, dia akan kurang reaktif. Karena apa? Teman-teman bisa baca lagi tentang ikatan kovalen. Coba diingat-ingat lagi, ikatan kovalen ini biasa kita kenal merupakan ikatan yang saling berbagi atau sharing elektron antar atom yang berikatan, sehingga dia akan cenderung kurang reaktif karena dia sudah menemukan posisi atau kondisi yang cocok karena dia sudah saling berbagi gitu. Dia akan mudah terbakar karena susunan senyawa organik kebanyakan tersusun atas atom-atom karbon. Di kehidupan sehari-hari kita kenal atom karbon merupakan material arang. Untuk senyawa anorganik, dia tersusun dari ikatan ionik. Yang mana ikatan ionik itu merupakan ikatan yang membagikan antara atom satu membagikan elektron untuk berikatan ke atom yang lain, sehingga dia akan lebih reaktif. Karena pada konsepnya, ketika suatu atom membagikan elektron dan tidak menggunakan secara bersama-sama, dia akan cenderung untuk kehilangan elektronnya. Seperti itu. Nah, untuk senyawa anorganik, dia lebih sukar atau susah terbakar. Senyawa organik, dia akan larut dalam pelarut nonpolar atau punya nama sendiri, pelarut organik. Sedangkan senyawa anorganik, dia akan larut dalam pelarut polar, termasuk air. Sifat-sifat khas atom karbon yang sempat kita singgung tadi di depan. Pertama, atom karbon dapat mengikat 4 atom lain. Di sini bisa diikat atau bisa mengikat atom yang sejenis dengan atom karbon. Bisa jadi di sini digantikan atom C. Jadi semua ini bisa diikat karbon atau bisa mengikat atom-atom lain seperti halnya hidrogen, nitrogen, fosfor, sulfur, dan sebagainya. Nah, untuk sifat khas yang kedua, antar atom karbon dapat berikatan tunggal ataupun rangkap dua yang ikatannya dua ataupun rangkap tiga. Nah, di sini kalau ikatan tunggal, dia semuanya berikatan masing-masing satu. Sedangkan ikatan rangkap dua, dia akan ada salah satu yang terikat ganda. Sedangkan ikatan kovalen rangkap tiga, salah satunya harus ada ikatan yang rangkap tiga. Sifat khas atom karbon yang ketiga, rantai ikatan antar karbon dapat terbuka. Penulisannya atau ilustrasinya bisa digambarkan sebagai garis yang zigzag ataupun rantai karbon yang tertutup di sini. Sifat
khas atom yang selanjutnya, sifat atom karbon yang selanjutnya, itu dibedakan menjadi karbon primer, karbon tersier, karbon sekunder, dan karbon kuartener. Nah, bedanya apa? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kita bahas pertama mengenai karakteristik atom karbon. Nah, unsur kimia dengan lambang C. Nomor atomnya harusnya biasanya dituliskan di bawah di sini, itu 6. Golongan 4A. Nah, kita bisa tahu dia golongan 4A dari mana? Dari elektron valensinya di sini. Jumlah elektron yang ada di kulit terluarnya. Konfigurasi elektronnya yaitu 24 atau 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya ada 4 dan dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. 4 titik ini bisa mengikat 4 atom lain sehingga membentuk ikatan kovalen. Lalu dapat membentuk rantai karbon. Nah, kita bahas tentang hidrokarbon. Pengertian hidrokarbon yaitu bagian dari senyawa karbon yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Biasanya, secara ilustrasi hidrokarbon itu dituliskan sebagai satu karbon yang mengikat 4 hidrogen. Dari bentuk rantai karbon, hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau bisa kita sebut aromatik ataupun siklik. Dari rantai karbon alifatik atau rantai yang terbuka bisa dibedakan lagi menjadi 3 golongan. Pertama rantai tunggal, contohnya etena, etana maksud saya. Lalu rantai rangkap 2 atau etena dan rantai rangkap 3 atau etana. Jenis atom karbon dalam struktur rantai karbon di sini dibedakan menjadi primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom karbon primer dia hanya mengikat satu atom karbon saja. Nah, ciri khasnya biasanya dia letaknya ada di ujung-ujung, di ujung cabang ataupun ujung rantai karbon utama. Sedangkan atom sekunder dia mengikat dua atom karbon lain. Contohnya ini, dia di antara dua atom karbon lain, maka dia disebut atom sekunder, atom karbon sekunder. Sedangkan atom karbon tersier dia mengikat 3 atom karbon lain, contohnya ada di tengah-tengah ini. Dia mengikat 3 atom karbon lain, 1, 2, 3. Sedangkan atom C kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lain, contohnya ada di tengah-tengah ini. Penampakan paling mudah untuk mengetahui atom itu C kuartener yaitu tidak ada ikatan dengan atom lain, yaitu dengan atom H. Sehingga dia terlihat hanya sendirian. C mengikat 4 karbon lain. Kita bisa menguji keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon dengan percobaan di laboratorium menggunakan sampel senyawa karbon yang ditambahkan atau direaksikan dengan CuO yang sifatnya oksidator, lalu dia akan dipanaskan di sini. Jadi campuran antara sampel dan CuO diletakkan di tabung reaksi, lalu dia dipanaskan dengan penangas, lalu dia akan menghasilkan adanya gas karbon dioksida dan juga CaOH2 yang akan melewati pipa bengkok ke air kapur. Nanti gas yang terbentuk ini akan mengkeruhkan air kapur di sini. Nah, itu untuk menguji adanya unsur karbon, yaitu hasil dari pembakaran dengan adanya gas karbon dioksida. Sedangkan untuk menguji adanya senyawa hidrogen, itu dengan adanya larutan air di dinding-dinding gelas beker yang kita gunakan sebagai wadah air kapur. Ketika air di sini yang ada di dinding gelas beker ini kita tempelkan dengan kertas kobalt biru, kertas itu akan berubah warna, jadi dari biru akan berubah menjadi merah muda.
Itu biasanya bisa digunakan untuk pengujian keberadaan unsur karbon dan hidrogen. Oke, seperti itu untuk pembahasan materi pada subbab pertama. Silakan teman-teman bisa kerjakan checkpointnya. Ada 3 soal dan coba kerjakan sebisa mungkin untuk menguji pemahaman teman-teman. Terima kasih.